Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Comers. Gimana nih kabarnya? Semoga kamu selalu baik-baik aja ya. Nah, di awal episode kali ini Feli ada satu pesan nih buat Comers dimanapun berada. Stay safe ya, karena meskipun keadaan ini sudah mulai membaik, namun kita tetap harus waspada dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Daripada gabut gini, Comers bisa loh melakukan kegiatan positif ataupun mengisi waktu luangnya dengan hobi-hobi lain. Atau kamu juga bisa dengerin Telekom Podcast dan tontonin terus YouTube HMJ Ilmu Komunikasi 2020. Di sini, Feli bakal bincang-bincang santai dengan narasumber kita yang sangat inspiratif ini. Tentunya dengan topik eksistensi dan movement about visual art di Lampung. Nah, gimana perasaannya Comers? Pasti kita sebagai mahasiswa terkadang merasa bingung gak sih untuk menggapai mimpi-mimpi kita? Nah, kadang kita harus bingung nih, kita mau mulai mimpi dari mana sih? Bagaimana cara kita untuk menghasilkan suatu karya seni yang tentunya dapat dilihat oleh orang lain dan memiliki nilai estetik yang tinggi? Nah, daripada lama-lama, mending kita langsung aja yuk bincang-bincang santai, kita gali informasi bareng Kak Triga. Halo Kak Triga. Halo. Mungkin boleh saya hai dulu Kak dengan Comers yang lagi dengerin kita. Hai. Oke. Gimana kabarnya Kak? Just so. Oke, alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah ya, jangan lupa tuh. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Kakak selama ini kesibukannya mungkin ataupun agenda-agenda yang Kakak sedang lakuin sekarang ini? Agenda dan kesibukan gue sekarang ini apa ya? Kebanyakan memang menggambar. Nah, sisanya mungkin kegiatan bersama kawan-kawan kalian. Kayak di kolektif gambar yang namanya Berupa, terus kolektif media yang namanya Capsir gitu. Dan lain-lain gitu. Tapi kebanyakan memang persentasenya di kegiatan menggambar. Gue lebih banyak di situ sih. Oh, jadi Kakak selama ini mungkin kesibukannya ataupun agendanya lebih ke visual art ya Kak? Bener banget. Oke Kak, kita langsung aja ya Kak sharing-sharing. Iya. Nah, sesuai dengan tema kita ini Kak, kita kan akan membahas tentang movement about visual art di Lampung. Kalau menurut Kak Triga sendiri, gimana sih Kak perkembangan visual art terlebih di daerah Lampung ini? Untuk visual art ya, sepanjang yang gua ikutin dan gua tahu ya, cukup potensial. Dalam arti kata banyak teman-teman dengan gaya menggambarnya atau bermain visualnya dengan cara yang udah banyak berbeda gitu, variatif sekali gitu. Karena apa ya, perkembangan zaman mungkin ya. Jadi menurut gua sangat cepat sekali gitu variatifnya. Dan yang sepanjang gua tahu sampai hari ini, api-apinya itu semangatnya, apalagi yang muda-muda nih, lagi banyak-banyaknya cari suatu ruang untuk tetap berkarya gitu sih. Dan menurut gua potensial. Oke. Gitu sih. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, tema dan konsep seperti apa sih Kak yang banyak diminati atau mungkin yang lagi tren terlebih di bidang visual art yang ada di daerah kita ini, ya, di Lampung? Tren ya? Kalau tren yang gue lihat sih pop art mungkin banyak teman-teman yang suka gitu, atau target pasar yang suka dengan karya seperti itu. Penikmatnya masih banyak pop art gitu, bentuk-bentuk visual yang simple, minimalis gitu, dan main warna-warna yang variatif. Itu lagi tren di sini. Tapi untuk tren itu kan bakal berubah-ubah. Betul. Gitu. Jadi nggak tahu nih apa yang akan datang nih, tren yang akan datang nanti. Nah, jadi kemarin kan Feli sempat stalking Instagram Kak Triga ya. Nah, dia tuh ngeliat banyak banget nih karya-karya yang udah Kakak buat. Nah, dari sekian karya yang udah Kakak buat, ada nggak sih Kak satu karya yang menurut Kakak ini konsepnya ngena banget nih di Kakak? Bisa dong Kak ceritain ke commerce yang lagi dengerin kita ini. Yang kena banget ya.
sebenarnya semuanya kalau ngomongin kena atau enggak, biasanya dilandasi emang dari perasaan kan, semuanya. Betul. Cuma yang menurut gua jadi pilihan gua untuk saat ini itu di karya gua yang namanya itu Opposites Fetus. Gitu. Karya gua itu menceritakan tentang kita semua itu adalah karya gitu. Kita semua itu adalah karya dan kita semua itu berfungsi dan macam-macam fungsinya menjadi manusia ya kan. Dan menurut gua karya yang kena banget di gua adalah Opposites Fetus gitu. Ada kok karyanya. Oke, dan itu butuhin berapa lama sih Kak kalau membuat satu karya? Tergantung. Kalau digital manual nggak jauh beda sih, nggak jauh beda. Durasi pengerjaannya gitu. Paling cepat 4 jam kali. Paling cepat. Mungkin untuk ukuran manualnya di ukuran A4 ya, A4 itu sekitar 4 jam paling cepat. Cuma kalau paling lama, gue tuh pernah gambar sebulan. Wow, 1 bulan Commerce Sebulan. gambar. Sebulan. Lumayan lama ya? Tuh mengerjakan karya manual, ukurannya itu 1 meter 5 cm kali 75 cm. Gitu pakai tinta, pena, sama rasa marah. Jadi dibuat dengan durasi sebulan. Kalau itu yang buat lama itu sebenarnya cara kita untuk menentukan konsep atau mungkin udah terjun langsung sih Kak? Yang menentukan waktu proses itu? Apa ya? Karena kan nggak mungkin ya, maksud gua visual artist juga full 1 hari di depan karyanya gitu. Mungkin kebagi-bagi sama aktivitas, kan masih hidup ya kan? Iya, betul banget. Kebagi-bagi sama aktivitas yang lain gitu. Terus sama kalau konsep, kalau gue pribadi nggak terlalu lama sih, karena biasanya apapun yang gue pikirin dan dapat gitu ya, langsung gue sketsa gitu. Jadi biar cepet, kalau mau dijadiinnya biar cepet gitu. Makanya kemana-mana gue bawa buku gambar gitu. Jadi biar cepet. Karena kalau lama tentang teknik mungkin ya, mungkin teknik, karena teknik macam-macam. Ada yang pakai pena, ada yang di dotting, ada pointillis ya kan. Bahkan ada yang pakai jari doang gitu. Ada itu. Jadi ya mungkin teknik mempengaruhi untuk soal durasi. Nah, kalau untuk referensi, Kakak biasanya kalau dapat referensi dari mana Kak? Referensi bentuk visual tuh biasanya gue dari musik, dari band, terus apa lagi ya? Referensi dari fotografi biasanya yang bisa diterapin referensinya. Terus sebenarnya dari apa yang di depan mata, kalau gue pribadi sih itu referensi gue. Tapi kebanyakan musik. Jadi kalau referensinya lebih ke lingkungan sekitar ya Kak ya? Lingkungan sekitar sama apa yang didengerin. Iya betul. Nah kalau kita mau ngelihat visual yang udah Kakak bikin itu biasanya ada pameran-pameran gitu nggak sih Kak? Oh ada. Kebetulan gua dan kawan-kawan itu punya wadah, namanya itu Bebas Ruang Hampa. Jadi wadah itu untuk ngadain exhibition, pameran gitu, dengan jangka waktu tentatif gitu, momentum gitu. Ada namanya itu ya Bebas Ruang Hampa. Nah kalau misalnya Commerce nih mau lihat Bebas Ruang Hampa itu bisa di sosial media atau media-media offline gitu Kak? Bebas Ruang Hampa. Sebenarnya exhibitionnya itu offline, exhibition offline. Dan oh iya, besok malah ada exhibition. Oh besok ada exhibitionnya itu di acara Bebas Ruang Hampa sama komunitas-komunitas lain. Sama ini komunitas visual art juga, Lampung Street Art. Wow, menarik banget. Di mana itu Kak tempatnya? Kebetulan di salah satu hotel bintang 4 di sini. Gitu. Besok ada pagelarannya. Cuma kalau teman-teman pengen tahu kapan exhibition offline-nya, pantengin aja di media sosial lah gitu kan. Bisa. Nah,
Boleh banget nih Commerce kalau tertarik dengan dunia visual, boleh buat bergabung ataupun boleh lihat-lihat visual-visual yang ada di Bebas Ruang Hampa. Feli ini tertarik Kak. Bagaimana sih Kak awal mula Kakak kok bisa tertarik gitu di bidang visual art ini? Agak rumit sih ya, tapi boleh gue ceritain. Gue tuh di 2015 itu saat SMA, karena teman-teman lain fokusnya ada yang mau jadi ini apa aparatur negara, ada yang mau jadi ini. Kalau gue kayaknya udah nggak bisa kan. Gimana caranya berharap masuk menjadi aparat dengan -5 di mata? Kayaknya nggak bisa kan. Jadi gue cari cara lain. Sebenarnya awal mula dari pelarian lah. Pelarian dari keresahan apa yang dirasa. Coba sekali, dua kali 2015 itu. Sampai di 2018 itu kayaknya gue udah berani kalau ngomong. Ini salah satu bagian yang amat sangat menyenangkan di hidup gue gitu, menggambar. Jadi di 2018 gue berani untuk ngomong kalau menggambar adalah hal yang mengasihkan di hidup 2018. Jadi di 2018 itu awal mula Kakak untuk dapat nih peluang aku untuk menggambar, dapat passion ya kayak lebih ke passion. Bahkan bingung loh, mungkin apa kata lebih daripada passion, itulah menggambar. Nah selanjutnya nih Kak, berkaitan dengan eksistensi dan movement, cara Kak Triga untuk memperkenalkan visual art di masyarakat Lampung yang begitu beragam ini bagaimana Kak? Cara memperkenalkan ya, visual art ya. Kalau ini beda nih kan antara kita berteman, beregu gitu atau berkolektif dan pribadi gitu. Kalau gue pribadi, cara yang bisa gue pakai adalah gambar dimanapun gue mau, Jadi gue tumburin itu secara langsung gitu. Dan bentuk-bentuk visual yang gue pakai kan memang untuk orang awam agak sedikit kurang masuk ya kan. Ya siapa yang lumrah gitu nunjukin karya ke anak kecil umur 3 tahun, ini tengkorak kayaknya. Serem ya Kak ya? Iya, tapi itu harus, ya apa ya, menurut gua itu yang menurut gua works gitu, karena nggak selamanya apa yang mengerikan itu kan buruk gitu. Maksud gua itu hanya bentuk. Nah kalau gue itu, kalau secara pribadi, kalau misalkan secara pertemanan kolektif itu menumburkan ruang-ruang di mana orang-orang awam itu terlibat banyak di dalamnya gitu. Kayak misalkan exhibitionnya berupa gitu, gitu di mall, terus di hotel gitu, yang pada dasarnya banyak orang-orang, bahkan inilah ada kepikiran untuk di taman terbuka gitu, untuk ya siapa aja ibu-ibu bawa anaknya, apalagi dagang di situ untuk bisa ngelihat. Jadi caranya itu sih menurut gua, cuma emang agak bukan agak sulit ya, agak lebih kompleks ketika kita berkolektif itu, karena harus menyatukan kepala. Nah Commerce, jadi Kak Triga untuk memperkenalkan visual art ini ke masyarakat Lampung ada 2 cara. Yang pertama dengan cara pribadi dan cara kolektif. Selanjutnya nih Kak, berkaitan dengan art exhibition ini, kemarin Kakak sempat memberikan konsep apa Kak di pameran itu, di art exhibition? Kalau konsep secara pribadi gitu ya, ke Bebas Ruang Hampa. Apa nih, karya kah atau apa? Karya. Satu karya gua ukuran A3. Jadi gue tuh punya 5 karya. Karya yang pribadi, yang sangat pribadi, yang gue keluarin itu ya untuk pribadi doang awalnya. Cuma satu-satu tiap ada event atau momen itu gue keluarin satu-satu. Itu kemarin gue ngeluarin karya judulnya Dead Person. Itu ukuran A3 manual. Terus udah deh ditaruh di belah kanan kalau dulu di Bebas Ruang Hampa yang pertama ya, di situ. Kalau Dead Person ya Kak, itu ada nggak sih Kak makna-makna, dan kenapa Kakak ingin menampilkan ke masyarakat ataupun ke individu-individu lain?
nggak ada maknanya malah itu. Nah, cuma pengen nunjukin aja gitu kalau ini keren. Sesimpel itu kalau untuk that person. Ini keren, ini gue tunjukin gitu. Walaupun di samping di out, gue lupa tuh tepatnya di mana, di bawah karya gue atau di kanan karya gue tuh, itu gambarnya sangat feminim sekali. Itu kan agak unik gitu. Gue pengen nomborin itu aja tuh. Cantik Kak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana atau apa saran Kakak untuk teman-teman kita nih yang ingin terjun ke bidang visual art ini? Apa ya? Sebenarnya nggak terlalu ribet sih. Andaikan menggambar bisa menyelamatkanmu, yes. Percayalah itu. Karena aku terselamatkan dari itu. Andaikan menggambar akan menyelamatkanmu, maka engkau akan terselamatkan. Iya. Seperti itu Kak. Seperti itu. Oke. Nah, Kamers, tadi kan kita udah bincang-bincang santai nih dengan Kak Triga. Sekarang kita masuk ke sesi seru-seruan bareng. Oh iya. Oke. Jadi rules-nya nanti Kak Triga boleh pilih nih angka yang ada di sini. Nanti Kak Triga pilih 5 angka, tapi setiap satu angka Kakak akan diberikan door prize ya Kak istilahnya. Oh, door prize. Silahkan Kak dipilih. Deg-degan nih. Aduh. Oke, nih gue udah milih. Satu kan ya? Iya, satu dulu Kak. Nih, gue makan. 2. Nomor 2. Aduh, ini lebih ke hubungan ya Kak ya. Gimana sih Kak pengalaman cinta yang paling apes dalam hidup Kakak? Aduh. Agak permainan ya Kak dengan kayaknya lucu sih ini. Gimana Kak? Cerita. Lucu ya. Yang paling apes. Semuanya deh kayaknya. Aduh. Semuanya deh kayaknya. Atau jangan-jangan semuanya nggak apes. Cuma guanya aja yang lebay. Pengalaman paling apes. SD kali ya. SD. Kalau SD boleh nggak sih cinta-cintaan SD? Cinta monyet nggak sih Kak jatuhnya? Iya, dulu gue bisa dekor tuh. SD kayaknya sih. SD gimana tuh Kak? Kok Kakak bisa mendefinisikan kalau itu ternyata cintanya apes? Ada cewek cantik itu di SD, kelas 6 SD lah. Wow. Ini bego banget sih tapi ya. Apa sih itu? Dia tuh cewek itu kan dari kecil emang mau gimana pun tahu ya cowok ganteng gimana kan. Iya betul. Kalau cowok belum tentu tuh. Kalau cowok, menurut gua kali ya. Jadi cewek itu suka sama cowok yang lumayan ganteng gitu. Bapaknya pengusaha sumur, ganteng dan kaya raya. Jadi cewek itu suka begitu. Gua sir-sir karena cantik aja lah. Baik mah nggak tahu gua. Itu posisinya di kelas, mata gua kelilipan. Oh. Terus lagi kelilipan, posisinya lagi hadap dia, terus dia nengok gua. Najis katanya. Cuma itu aja. Sama kalau nggak salah seminggu kemudian atau 2 minggu kemudiannya gue berangkat sekolah. Dia harus dijemput nyokapnya. Bego nih ya. Untuk teman-teman SD yang nonton, pagi-pagi gue berangkat sekolah, dia diantar nyokapnya di depan pintu kelas. Nyokapnya senyum sama gue gitu. Triga gitu. Sletingnya masih kebuka. Itu seminggu kemudiannya. Itu paling apa sih SD ya? Tidak diinginkan. Itu sih paling bego ya. Hal yang paling paling berpengalaman ya Kak ya di hidup Kakak waktu SD itu. Iya, karena kita tuh nggak cita-cita kan tahu tapi nggak sadar melakukannya. Kalau gede-gede kan sadar gitu kan. Itu sih bego. Oke. Boleh lanjut Kak untuk lanjut lagi ya. Nomor selanjutnya. Semuanya terus diambil satu-satu baru. Satu apa Vel? Pengalaman yang paling memalukan dalam hidup Kakak. Selama 24 tahun gue ceritain semua nih di sini nih. Enggak dong, yang paling memalukan Kak, lebih ke bukan semua paling memalukan. Apa ya? Paling memalukan. Salah orang, manggil salah orang tuh, tapi nggak paling memalukan juga ya. Oh ini main basket zaman SMA.
Kalau kalah tuh tiap apa yang di badan dicopot gitu. Jadi iya. di situ gue kalah. Ya udah, gue telanjang tengah lapangan. Cuma nggak memalukan sih, seru ya. Biasanya memalukan sama seru tuh tipis-tipis gitu loh. Kayaknya belum memalukan banget, cuma yang tersirat itu deh. Agak ekstrim ya kak ya kalau kalah. Agak ekstrim memang gua. Agak ekstrim memang. Itu sih yang tersirat di kepala gua. Soalnya di ujung ada guru BP, jadi gua bingung kan, cuma pakai kolor apa ya? Lupa gua. Itulah ngejerit nggak bisa kan? Mau minta tolong nggak bisa, kalau minta tolong pasti dilihat orang kan, telanjang lo gitu. Ngerangkak akhirnya itu gua. Hal paling malu kan. Pengalaman Kak Trika waktu sekolah ya. Iya. Lanjut kak. Masih banyak pertanyaan mengerikan lagi ya? Ya agak ekstrim kak pertanyaannya. Ekstrim ya? Nomor berapa lagi? 8. Oke 8. Infinity number. Pernah nggak karya kakak itu dijudge teman kakak dan kakak itu jadi insecure gitu? Dijudge ya? Apapun bentuknya menurut gue itu adalah apresiasi. Mau jelek, mau buruk, mau itu dikasih bunga ataupun ditujah. Kayaknya kalau untuk tersinggung atau bikin gue down tuh gambar nggak ada. Sampai hari ini ya. Andaikan pun ada, gue nggak ngambil serius lah. Kalau gue pribadi untuk ngebenerinnya, kalau dari gambar yang gak gue suka aja, kalau gambar itu gue gak suka besok gak gue bikin lagi. Bukan dari omongan orang yang gue gak suka tengkorak. Besok gue harus gambar apa emang gitu. Nggak ada sih. Nggak ada gue. Keren banget. Nggak ada gue. Tetap jadi diri kakak ya kak. Gitu. Mungkin ya, mungkin kayak gitu. Lanjut kak, 2 lagi. 5 ya Vel? Iya 5 kak. 55? Iya nanti poinnya 100 kalau bener semua. 9 apa 6 nih? Oh 6 kak, 6. 6 ya? 6. 6. Pernah nggak kak, Apa? kakak pup di celana? Semua orang punya pantat pasti pernah. Waktu kapan itu kak? Semua orang punya pantat pasti pernah. Betul. SD. SD. SD terakhir ya. Kalau gede kayaknya punya pantat tapi tidak waras. Sebetulnya kalau udah gede SD sih. Itu kayak nggak sengaja, cuma bercanda kentut-kentutin gitu. Melahirkan. Melahirkan. Okay, ada okay. itu. Oke. Satu lagi ya berarti. Satu ya? lagi. 2 lagi lah. Asik. Market lagi. Nomor 3. 3. Momen apa yang paling kakak ingat hingga sekarang dan tidak bisa dilupakan? Ini bebas kak, boleh tentang hubungan, boleh tentang karya seni. Momen yang nggak bisa gue lupain adalah ketika mencari solusi di antara resahnya kayak kayaknya hidup nggak penting-penting amat deh. Nah, ketika perjalanan nyari solusi itu menurut gue tuh momen yang paling teringat di kepala gue. Itu sih, mencari solusi itu, cari ruang dan waktu untuk diri sendiri, itu nggak pernah gue lupa sampai hari ini, mungkin sampai gue mati. Itu cuma kapan detailnya ya itu ada. Kayak gitu. Mantap. Nah, Comers, kita tadi udah seru-seruan bareng, kita juga udah sharing season bareng Kak Triga. Tapi sebelum penutup nih, Kak Triga ada nggak pesan-pesan, harapan untuk teman-teman Comers yang lagi dengerin kita di episode kali ini? Harapan? Pesan-pesan aja kali ya? Iya. Pesan-pesannya untuk hari ini lo yang masih nyari jalan keluar tentang kerumitan yang ada di diri lo, cobain salah satu kegiatan yang ada di dunia ini dari banyak miliaran kegiatan, yaitu menggambar. Siapa tahu lusa, seminggu, sebulan, atau 3 tahun ke depan lo masih bisa ngerasain rasanya sakit dan nikmatnya di hidup gitu. So, coba untuk menggambar, keluar di kamar, cari teman-teman, bersenang-senang. Wow, keren. Tepuk tangan dong teman-teman. Kayak gitu. Nah,
Kamers, itu tadi pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Kak Triga. Nah, jadi Feli mengambil kesimpulan bahwa dalam menjalani hidup ini, teman-teman bisa kok mencari passion dimanapun berada. Misalnya teman-teman dapat menuangkan passion tersebut di dunia visual art dan dapat bergabung ke komunitas-komunitas tertentu. Intinya hidup itu bebas dan jalani semaumu. Oke, terima kasih buat Kak Triga yang udah mau seru-seruan bareng Feli dan juga Kamers yang ada dimanapun. Dan terima kasih juga udah membagikan momen yang luar biasa. Feli yakin dengan informasi-informasi yang udah Kak Triga sampaikan dapat menginspirasi dan dapat apresiasi seperti Kak Triga ini. Namun sebelum penutup, Feli ada pantun buat Kamers dan teman-teman semua. Buah duren, buah kedong-dong. Abang tampan, gendong aku dong. Aku Feli, pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye Kamers.